Kali ini kelompok kami akan membahas tentang kasus tindak pidana perpajakan. Tindak pidana perpajakan merupakan suatu peristiwa atau tindakan yang melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana perpajakan. Tindak pidana perpajakan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada tindak pidana pelanggaran yang terdapat pada pasal 38 Undang-Undang KUP, yaitu tindak pidana pelanggaran adalah pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Selanjutnya, yang kedua, tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. Selanjutnya, kelompok tindak pidana perpajakan menurut Undang-Undang KUP pasal 38, 39, dan 39A. Yang pertama, tindak pidana yang berkaitan dengan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP dan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan pengisian dan penyampaian SPT. Yang ketiga, tindak pidana yang berkaitan dengan penolakan pemeriksaan. Keempat, tindak pidana berkaitan dengan kewajiban penyelenggaraan pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan. Yang kelima, tindak pidana berkaitan dengan penyetoran pajak yang dipotong atau dipungut. Yang keenam, tindak pidana yang berkaitan dengan penerbitan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Tindak pidana perpajakan dapat dilakukan oleh pelaku, langsung atau bisa dilakukan oleh pihak lain yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana. Mereka yang terlibat dalam golongan menjadi 4 bagian, yaitu mereka yang menyuruh melakukan, berikutnya mereka yang turut serta melakukan, mereka yang menganjurkan melakukan, dan mereka yang membantu tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti-bukti permulaan tindak pidana perpajakan mempunyai kewajiban yang A. Menyampaikan secara tertulis kepada pihak wajib pajak tentang akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Yang B. Memperlihatkan tanda pengenal surat perintah pemeriksaan serta menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang C. Memperlihatkan tugas kepada wajib pajak apabila ada perubahan susunan tim pemeriksaan bukti permulaan. Yang D. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang E. Memberitahukan kepada temuan pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang F. Mengembalikan dokumen yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 hari sejak tanggal laporan bukti pemeriksaan. Yang G. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada wajib pajak. Yang H. Mengamankan barang bukti yang ditemukan apabila pemeriksaan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Yang I. Membuat berita acara keterangan para calon tersangka, calon saksi, atau pihak lain yang berkaitan. Yang J. Membuat laporan kejadian dalam hal pemeriksaan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Penghentian penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Alasan penghentian penyidikan. Yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Yang kedua, peristiwanya tidak merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, peristiwanya telah kadaluarsa. Yang keempat, tersangkanya meninggal dunia. Tujuan penyidikan. Pertama, agar tindak pidana di bidang perpajakan menjadi jelas. Yang kedua, dapat menemukan tersangkanya. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah pajak yang tidak dilaporkan atau digelapkan.
Nah, selanjutnya kita bahas kasus tindak pidana perpajakan PT Ramaindo Putra Pratama. PT RPP merupakan perusahaan jasa yang menyediakan karyawan outsourcing kepada perusahaan-perusahaan lain, antara lain PT Pertamina, PT Dharma Satya, dan PT Jatim Steel. Perusahaan itu sudah membayar jasa beserta pajak pertambahan nilai kepada PT RPP, tetapi PPN yang sudah dibayarkan perusahaan-perusahaan rekanan itu tidak disetorkan oleh terdakwa. Ramaindo Putra Pratama, Ronald Ferdian, menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Surabaya Senin 24 Februari. Dia dijadikan terdakwa atas kasus kejahatan perpajakan. Ronald mengemplang pajak pertambahan nilai sebesar 3,9 miliar rupiah. Diuraikan oleh Jolvi Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Ronald Ferdian disebut telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, sebab jabatan dan tanggung jawab yang diemban terdakwa berkewajiban untuk taat membayar pajak pertambahan nilai pada negara. Dianggap terbukti menggelapkan pajak sebesar 3,9 miliar, Direktur Utama PT Ramaindo Putra Pratama Ronald Ferdian dituntut 2,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Jolvi Sambo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum menyebut terdakwa Ronald terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdakwa Ronald juga dituntut dengan pidana denda 2 kali lipat dari pajak yang digelapkan, yakni sebesar 7,8 miliar. Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa terdakwa kekeh telah mengundurkan diri pada Maret, namun sebagaimana fakta persidangan dan bukti-bukti surat ternyata, terdakwa setelah Maret masih melakukan tanda tangan selaku Dirut PT RPP. Bahwa terdakwa masih aktif selaku Dirut PT RPP, maka pihaknya menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf I dan Pasal 39 huruf D. Perbuatan tindak pidana korupsi kerap menjadi momok bagi pejabat maupun pihak swasta. Namun, tidak sedikit dari mereka yang belum mengetahui atau mengenal apa saja perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana korupsi. Padahal tanpa menyadari suatu perbuatan termasuk ke dalam tindak pidana tersebut, maka seseorang berpotensi untuk terjerumus atau terjerat kasus korupsi.